Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai mengarang kitab ini. Alhamdulillah, segala puji tertentu hanya bagi Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallama dan memberikan kesejahteraan. Wa ba'du, adapun selanjutnya, fahadhihi risalatun, maka ini kitab adalah risalah, buku kecil, mustamilatun yang mencakup bahasannya, alal masailil muhimmati, atas masalah-masalah yang penting, fi ilmil kalami, dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Qaribatul ma'khadhi lil afhami, yang mudah difahami. Wa ja'altuha, kami buat buku ini ala tariqis su'ali wal jawab, dengan metode tanya jawab. Wa tasahaltu fi ibaratiha, dan aku buat mudah di dalam redaksinya, tashilan litulabi, karena memudahkan bagi para penuntut ilmu. Al-muqaddimatu, ini pendahuluan. Wa tashtamilu ala arba'i masaila, yang mencakup atas 4 masalah. Sin akronim dari soal. Ada orang tanya, ma maknal aqidatil islamiyati, apa artinya akidah Islam itu? Jawabnya, kalau orang tanya, al-aqidatul islamiyatu, akidah Islam adalah hiya al-umurul lati, perkara-perkara, allati ya'taqiduha ahlul Islam, yang diyakini oleh pemeluk Islam, ayyajzimuna bisihatiha, yakni mereka memegang teguh dengan keabsahannya perkara itu. Segini dulu nih kita bahas. Jamaah sekalian, kitab yang kita baca ini namanya Jawahirul Kalamiyah. Namanya Jawahirul Kalamiyah. Karya ulama besar, namanya Syekh Thahir bin Saleh Al-Jazairi, orang Al-Jazair. Kemarin tuh tahu tuh orang Piala Dunia. Nah itu gitu, Al-Jazair, Afrika itu maksudnya. Ulama besar yang wafat 93 tahun yang lalu, tahun 1338 Hijriah meninggalnya. 1338 tuh, kalau sekarang 1431-an, jadi sekitar 93 tahun yang lalu. Belum lama kiai kita ini, belum 100 tahun. Orang belakangan, orang Al-Jazair. Orang Al-Jazair. Begitu tuh, buyut guru, kalau mualim Syafi'i Hazami. Mualim tuh punya guru namanya Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang tuh ulama besar, adanya di Mekah, keturunan orang Padang. Beliau ngaji ame namanya Syekh Raghib At-Tabbah Al-Halabi, ulama besar di Damaskus gitu. Damaskus. Nah, itu Raghib itu punya guru, ya kitab kita ini nih, apa tuh namanya tuh, Jawahirul Kalamiyah. Jadi kayak Thahir nih punya murid namanya Raghib At-Tabbah
Al-Halabi, itu ulama yang meninggal tahun 1370-an. Kemudian beliau punya murid, di antaranya itu Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang tuh di antara punya murid ya Muallim Syafi'i Azami datuh. Begitu. Tapi kami ngajinya bukan dari muallim nih kitab ini, dari Kiai Saleh Rahmani. Kami dapetin kitab ini dari Kiai Saleh Rahmani, murid Syekh Yasin Padang di Mekah. Dari Syekh Raghib dan dari Kiai Tahir bin Sadaga. Jadi ini mata rantai kitabnya. Begini ya, kalau kita memulai satu disiplin ilmu begitu, satu disiplin ilmu, agar supaya kita lebih mendalam tentang ilmu itu, kita mesti mengetahui dulu tentang kayak kitab kita namanya ilmu tauhid. Kita harus tahu dulu apa sih definisi ilmu tauhid gitu. Apa manfaatnya kalau kita ngaji kitab ini dan kalau kita tahu gitu. Terus hukum mempelajarinya apa gitu. Terus pengambilannya ilmu ini dari mana sampai munculnya ilmu ini gitu. Ini dan penemunya, gitu, artinya penemu yang mengkodifikasikan, yang membukukan awalnya itu siapa. Agar supaya kita mendalam, maka kita harus mengetahui tentang definisi setiap disiplin ilmu gitu. Kalau yang namanya ilmu tauhid adalah definisinya itu ilmun yubhasu fihi an sifatil maula war rasul. Jadi yang namanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang akidah. Tentang akidah. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang membahasnya seputar akidah. Akidahnya itu diambilnya dari dalil-dalil yang yakin. Dalil itu yang pasti gitu, yang tidak bisa dibantah lagi, tidak ada kemungkinan. Itu namanya ilmu tauhid. Jadi ilmu membahasnya seputar akidah. Islam itu memiliki dua program atau agenda besar. Ada akidah, ada syariah. Kalau syariah, urusan ibadah, muamalah, jual beli, gadean, inden, wakil, apa begitu. Pernikahan, hukum perdata, pidana, itu namanya syariah. Pengamalan lah. Ini mah adalah keyakinan saja gitu. Namanya ilmu tauhid. Pokok bahasannya kalau kita ngaji tauhid itu yang dibahas tidak lebih dari 3. Itu ngaji tauhid namanya. Kita berbicara tentang ketuhanan. Artinya ketuhanan itu sifat-sifat Tuhan, apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang jaiz begitu. Itu yang bakal dibahas di depan nih sama kitab semodel kitab kita ini nih. Pokoknya ilmu tauhid kayak begitu dah tuh. Keduanya yang dibahas tentang kenabian namanya. Artinya kenabian, sifat-sifat wajib seorang yang menjadi nabi itu apa, sifat-sifat mustahilnya apa begitu, dan sifat-sifat yang jaiz. Yang jaiz itu bisa ada, bisa tidak, itu apa begitu. Itu yang ketiganya tentang alam gaib, yakni kubur sampai akhirat, neraka, surga, segala macam. Itu yang bakal dibahas dengan kitab kita ini. Jadi itu semuanya kumpul pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Itu singkatnya begitu. Isinya kitab kita ini begitu tuh. Asal kita tamat aja kitab ini nih, kita paham kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa manfaat orang mengkaji kitab tauhid begitu? Manfaatnya dia akan ma'rifatullah, akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Sebab banyak orang mengenal tentang Tuhan, tapi ada kalanya tidak benar gitu cara mengenali Tuhan.
Begitu. Kalau kita mau simpulin, sedikit orang yang tidak percaya tentang adanya Tuhan, ateis gitu. Tidak banyak, segelintir orang kalau yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi yang percaya ada Tuhan itu banyak. Begitu, orang yang percaya ada Tuhan tuh. Dari banyak itu bisa disingkat menjadi 2. Begitu tuh. Begitu, dari banyak itu. Ada yang memiliki kitab induk, gitu. Ada yang tidak. Begitu. Seperti ada orang yang kemudian percaya tentang ada Tuhan, cara menuhankan Tuhan itu berbeda. Nah, orang Islam mengatakan agama Islam itu benar. Boleh tanya orang Kristen mengatakan bahwa agama Kristen itu benar. Semuanya benar. Tapi kebenaran itu akan diuji. Karena itu kita harus mengadakan pendekatan agama lewat ilmiah. Mana sih agama yang benar itu? Kalau agama ditinjau dari sisi ilmiah. Mana ajarannya yang benar? Apa Kristen, apa Yahudi, apa Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Itu kita akan tahu kalau kemudian kita berbicara konsep ketuhanannya masing-masing. Semodel orang Persia. Begitu. Orang Persia itu, Tuhan itu ada 2. Dalam pandangan agama Persia. Yang di Indonesia itu semodel Hindu. Begitu. Itu 2 Tuhan tuh. Ada Tuhan tuh dari cahaya, begitu dalam pandangan orang Persia. Ada Tuhan itu dari kegelapan. Artinya Tuhan cahaya, Tuhan yang kerjaannya memberikan kebaikan. Dagang jadi untung, karir jadi bagus, rumah tangga bagus. Itu namanya Tuhan cahaya. Begitu dalam pandangan Persia. Ada Tuhan yang jahat. Tuhan yang dari kegelapan itu mananya Tuhan jahat. Bikinnya gempa, Merapi meletus. Itu kerjaannya Tuhan jahat. Kalau bahasa Hindu ada namanya Siwa. Begitu dalam dunia Hindu. Siwa ini, dewa Siwa ini kerjanya jahat mulu. Meletus itu kerjaan dewa Siwa. Dalam Hindu, Tuhan Siwa. Kerjaannya itu begitu. Karena Tuhan ini ribut. Antara Tuhan baik dan Tuhan jahat. Selalu perang. Kalau kemudian terjadi yang tidak mengenakan, berarti Tuhan yang baik kalah sama Tuhan yang jahat. Itu begitu. Nah, kami tidak mengarang cerita begini. Ini data ilmiah. Bagaimana yang namanya agama-agama menyoroti tentang Tuhan. Itu begitu. Kalau yang bagus-bagus kayak apa itu namanya Krishna. Gitu. Itu di film-film tuh. Bagus karyanya. Bagus-bagus. Itu yang kayak begitu. Kalau sampai orang jatuh cinta, Dipo jatuh cinta, dia namanya Dewa Amor. Itu begitu. Ya Tuhannya banyak. Itu kayak begitu. Itu seperti demikian. Jadi begitu banyak dia Tuhan. Itu orang-orang Persia. Itu di kita kayak model Hindu gitu. Itu seperti demikian. Ada namanya kaum Wasani, aliran Wasani gitu. Itu satu aliran keagamaan gitu, kepercayaan. Dia menyembahnya patung. Ya ini Buddha nih. Buddha gitu, menyembahnya patung. Siddhartha Buddha Gautama gitu. Itu sebagai acuan untuk kemudian yang kita tadinya orang suci. Buddha tuh Buddhis itu adalah orang suci artinya kalau terjemah bahasa Indonesia. Itu dia dia semedi dekat Sungai Gangga, begitu India asalnya. Akhirnya diangkat menjadi Tuhan. Itu patunglah digambarin. Itu seperti demikian. Maka Candi Borobudur termasuk keajaiban dunia di Indonesia karena ini misi bahwa jauh-jauh hari Buddha sudah ada di kita begitu agar supaya Islam tidak mengklaim masyarakat terbanyak. Itu namanya kaum Wasani, kayak orang Arab pra-Islam namanya nyembahnya batu gitu, nyembahnya batu. Ini kan kurang tepat juga gitu, sebab batu ini yang membuat si Nyoman sama si Made. Masih mendengar nyembah si Made sama Nyoman. Kan dia yang buat tuh Nyoman. Begitu masih mendengar nyembah Nyoman. Yang bikin batu tuh, patung tuh. Ngapain nyembah dia? Hebatan Nyoman. Bisa juga. Naik motor bisa dia. Nah itu kalau dia mau digunain akalnya. Dalam memandang aliran keagamaan.
Kita tidak menghina, tapi data ilmiah mau tidak mau kalau berbicara agama, biar kita mengenal agama Islam itu kayak apa gitu. Ada namanya aliran itu aliran penyembah malaikat, dewa-dewa gitu. Itu suka ada sampai animisme modelnya, penyembah batu, penyembah pohon-pohonan, sampai penyembah hewan, ada yang nyembah sapi. Orang Jawa dulu begitu, sapi itu adalah makhluk keramat. Sampai di Bali kayak begitu. Kalau sampai orang nyetubi sapi, udah diarak itu, kayak begitu. Karena sapi ini binatang sesembahan, keramat. Bani Israel dulu begitu, sapi itu. Makanya di awal-awal di Lamongan itu Sunan Derajat itu dalam mengislamkan, maka haram nyembelih sapi. Karena masih dituhankan sama orang Jawa waktu itu gitu. Tainya luar biasa itu sapi. Nggak tahu Pak Haji dan saya. Ini data yang saya dapat tentang aliran-aliran keagamaan. Bagaimana begitu kita memandang tentang ketuhanan gitu. Nah, kemudian ada yang disebut agama langit. Nah, ini yang kemudian muncul agama langit itu atau agama samawi itu 3 datu yang sekarang ini ada Yahudi begitu. Ada Nasrani, ada Islam. Ini disebutnya agama langit, sumber awalnya adalah wahyu dari Tuhan. Itu begitu. Sumber awalnya namanya agama samawi, namanya agama langit. Pertama Yahudi. Yahudi itu diambil dari kata-kata Yahuda, Yudas gitu. Itu Yudais namanya. Ajarannya namanya dalam bahasa Inggris Yudaism. Itu Yudas tuh, Yahuda itu anak tertua Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak 2. Satu Ismail, satu Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub itu Nabi Yakub gelarnya Israel. Israel itu artinya hamba Tuhan. Anak keturunannya disebutnya Bani Israel. Al-Quran tuh ya Bani Israel. Wahai anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Anak yang paling tuanya namanya Yudas, Yahuda. Dari Yahuda ini menjadi Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah aliran keagamaan bagi orang-orang Israel. Alirannya namanya Yahudi. Namanya, agamanya udah menjadi agama Yahudi. Pegangannya dulunya adalah Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu pegangannya. Pegangan orang Yahudi. Tapi Taurat ini akhirnya diacak-acak sama para pendeta Yahudi. Yang tidak cocok, ajarannya berat diamalin, diganti-ganti. Kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 75. Di sana tadi dikatakan nama Nabi afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa ya'lamun. Kata Allah Nabi Muhammad, ya Rasul, apakah kau sangat berharap mereka orang Yahudi masuk Islam? Sungguh ada sekelompok Yahudi itu mendengar firman Tuhan, tahu tentang ajaran Tuhan, tapi dirobah-robah kitab sucinya seenak udahnya dewa. Begitu. Padahal bukan saja tidak tahu, disadari bahwa itu ada begitu. Ajaran itu kemudian diganti-ganti, dirobah-robah. Itu Yahudi. Pegangan resminya Taurat. Taurat ini sudah acak-acakan ditulis ulang setelah 300 tahun Nabi Musa wafat. Sehingga acak-acakan. Taurat itulah dalam sekarang dikenal dengan nama Al-Ahdul Qadim atau Perjanjian Lama. Dalam dunia Kristen itu ada namanya Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Lama itu bahasa kitanya Taurat. Tapi tidak sama dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Begitu. Yang dipegang sama orang Yahudi itu nama kitab yang disucikannya bukan
perjanjian lama, tapi namanya Talmud kitabnya. Talmud itu penjabaran yang dibuat oleh para pendeta Yahudi dalam menjabarkan Taurat yang dia buat, sehingga Tauratnya sudah tidak asli. Masih banyak sih, jadi banyak yang salah begitu. Kata Syekh Ahmad Deedat, 700.000 kalimat yang salah di dalam perjanjian lama itu. Bukan kata hurufnya, tapi redaksinya. 700.000. Karena umat Islam itu banyak yang hafal, semodel Ahmad Deedat, semodel Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi ini ulama dari India, hafal Injil, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, Barnabas, semuanya dia hafal. Quran mah apalagi begitu. Quran mah begitu. Itu dia hafal, dia cek ulang itu redaksinya, semuanya saling bertabrakan. Ada kalanya ada juga yang benar di dalam Taurat itu atau perjanjian lama. Perjanjian lama itu isinya ada 5 kitab. Ada kitab Kejadian gitu kalau kita buka. Ya bisa diakurin sama orang Kristen gitu. Kitab Kejadian isinya. Kitab Keluaran namanya Sifrul Khuruj di dalam bahasa Arab. Ada Sifrul Wujud, Sifrul Khuruj, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat orang Levi namanya, kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Ini yang ada di dalam perjanjian lama. Ada yang benar tapi tidak banyak. Yang benar itu sedikit, seperti ayat yang ada dalam perjanjian lamanya itu yang mengatakan Ana Rabb, kata Allah, aku Tuhan yang mengeluarkan engkau Israel dari Mesir, dari perbudakan tirani Fir'aun, dibawa sama Nabi Musa ke Palestina. Karenanya jangan sembah Tuhan lain kecuali hanya aku. Ini yang benar daripada isi Taurat dalam kitab perjanjian lama. Itu masih ada ungkapan begitu kalau dia mau benar-benar baca begitu. Seperti yang benar itu di dalam surat Musa ayat 7, pasal 7-nya itu, di sana berbunyi, nanti akan datang seorang nabi bernama Ahmad yang akan menyempurnakan agamamu. Ahmad itu namanya nama lain Nabi Muhammad. Itu tertera kalau dia mau kaji benar tentang perjanjian lama atau Taurat itu. Itu di antara yang benar, yang salah banyak begitu. Yang salah tentang wafatnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Kesimpulannya di antara yang salah belakangan Taurat itu atau orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu Musa. Musa itu Tuhan. Jadi Tuhan itu menyatu dengan Musa. Seperti orang Nasrani, Tuhan itu menyatu dengan Nabi Isa atau Yesus. Ini namanya kesalahan fatal daripada Yahudi. Sehingga Muslim menyikapi Yahudi adalah agama. Kita percaya bahwa Nabi Musa adalah Rasul Tuhan. Kita percaya Taurat adalah kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Israel. Tapi kita yakin bahwa Yahudi yang ada sekarang, Taurat yang ada sekarang sudah dirubah dan tidak beragama seperti dulu di zaman Nabi Musa, sehingga kita katakan dia adalah orang kafir. Itulah kurang lebih aliran agama langit namanya. Kemudian ada Nasrani. Nasrani itu diambil dari kata-kata Nasirah. Nasirah itu nama kampung di Palestina tempat lahirnya Nabi Isa. Bahasa Latinnya Nazaret. Gitu tuh. Nazaret tulisannya tuh. Pakai Z. Nazaret. Ya, itu dari sanalah timbul kata-kata Nasrani gitu. Ya, jadi orang yang dibangsakan kepada Nabi yang lahir dari kampung Nasirah. Atau Barat bilang Nazaret. Itu kayak begitu. Pegangan kitab sucinya Injil. Injil itu kitab suci yang dipegang oleh orang-orang Nasrani itu. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa.
Jadi Nabi Isa adalah Nabi, dikasih kitab suci namanya Injil. Tapi Injil yang sekarang beredar, nanti di depan akan diterangi nama kiai kita, sikap kita dalam mensikapi Injil. Itu berbeda-beda. Orang Nasrani ini banyak alirannya. Kristen itu punya aliran macam-macam. Satu sama lain saling mengkufurkan. Dia aliran itu kufur. Itu begitu. Satu sama lain. Seperti Katolik dan Protestan. Kata orang Katolik, gereja saya yang berhak masuk surga. Protestan neraka. Dia tidak benar. Begitu kata Protestan. Daripada binaan Martin Luther ini mengatakan bahwa Katolik tidak benar. Gereja kami yang berhak masuk surga. Itu begitu. Begitu juga antara Metodis dengan Advent, gereja Masih ke-7. Masing-masing ini beda-beda. Beda-beda, satu sama lain mengatakan kufur. Satu sama lain, itu masih seagama. Gitu. Kayak begitulah kurang lebih berbicara. Kitab pegangannya yang ada sekarang itu dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Injil itu dalam bahasa mereka perjanjian baru namanya. Taurat itu namanya perjanjian lama. Dalam satu bendel itu, buku satu buku itu. Ada dua, isinya macam-macam tuh ya. Gitu. Banyak penulis-penulis Injil. Injil ini tulis ulang setelah 150 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Banyak penulis Injil yang tidak ketemu sama Nabi Isa, yang ditetepin nama mereka yang tidak terlalu banyak tumpang tindih. 4. Nanti di depan akan ada nih kitab kita terangin. Ada yang dipakai itu Matius, ada Lukas namanya, ada Yohanes dan ada Markus. Itu pegangan orang-orang Kristen. Pegangannya itu Injilnya. Ya banyak salah. Sampai akhirnya Nabi Isa itu menjadi Tuhan begitu. Penjelmaan Tuhan. Ini bisa dilihat itu kesalahan itu. Kesalahan itu fatal. Ini nih kita berbicara konsep ketuhanan supaya kita mengenal Islam itu agama kayak bagaimana. Tapi Injil sebagian kecil ada yang benar. Dikit tapi yang benar tuh isinya. Seperti kalau kita buka Matius begitu. Di sana Nabi Isa bilang dalam Matius itu, Injil Matius, saya hanya diutus kepada domba Bani Israel yang hilang. Artinya, Nabi Isa mengatakan dalam Matius itu bahwa saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang Israel yang sudah keluar jauh daripada ajaran Nabi Musa. Begitu maknanya. Jadi bukan untuk seluruh dunia. Kalau sampai mengkristenkan Indonesia udah kagak beres. Ya, hanya untuk Israel. Itu seperti demikian yang tertera di sana. Kesalahannya sampai menuhankan Nabi Isa itu berangkat daripada perjanjian lama. Itu di sana ada cerita sedikit lucu tulisan di Injil itu begitu. Ini tidak dikarang, data mau tidak mau kalau kita di gereja saja itu akan menjelekkan agama lain demi memantapkan akidah dia. Perbandingan itu perlu. Kita bukan menghina karena adalah ini satu majelis. Mau tidak mau data ilmiah harus dibuka demi untuk supaya mantap kita punya keilmuan. Kalau itu kita buka perjanjian lama pada pasal Kejadian, di sana dibilang ketika Adam manusia itu mendapat dosa waris dari Nabi Adam. Itu berangkatnya dari sana. Manusia itu mendapat dosa waris dari Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ini memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tuh, mirip tuh itunya betul. Sama kita, Nabi Adam. Setelah memakan buah ini, begitu di dalam perjanjian lama, Tuhan itu bingung. Bingung beribu-ribu tahun. Nih Adam nih ade-ade aja. Kata Tuhan tuh. Itu begitu tuh. Tuhan kan bingung juga. Bingung juga kalau Tuhan bingung. Gitu. Bingungnya sangat besar. Sebab di dalam pandangan dunia Nasrani, Tuhan itu memiliki dua sifat. Nanti kita bandingkan dengan Islam. Sifatnya cuma dua. Adil dan kasih. Itu sifat Tuhan. Demi keadilannya,
Kalau kemudian Adam ini dihukum bertentangan dengan kasihnya. Kalau demen tuh, kalau sayang tidak dihukum. Tapi kalau dia menegakkan sayang, keadilan ini, yang namanya adil, kalau orang salah, dihukum. Nah, disinilah Tuhan bingung. Lama sekali Tuhan bingung. Nih. Sampai kalau kita baca Yohanesnya, itu lanjutannya tuh. Setelah beribu-ribu tahun Tuhan bingung. Kan lama banget. Begitu. Mikirin nih, bagaimana solusinya begitu. Bagaimana? Nih Adam nih bagaimana? Kalau kita ukur bertentangan dengan kasih, dengan sayang. Kalau kita sayang, bertentangan dengan adil. Makanya lanjutannya dalam Yohanes ayat 2, pasal 2 ayat 12-nya, di sana bunyinya begini. Setelah beribu-ribu tahun Tuhan bingung, Tuhan mendapat keputusan. Baru nemu idenya. Tuhan akhirnya dia harus menjelma menjadi manusia lewat rahimnya Bunda Maria. Itu begitu dalam Yohanes pasal 2 ayat 12-nya. Jadi manusia. Menjelma manusia, bukan saja Yesus itu jadi korban untuk menebus dosa, tapi bukan dosa kita saja, tapi dosa seluruh umat manusia ditebus oleh Yesus. Jadi mau zina kagak dosa, udah ditebus sama Yesus. Mau korupsi kagak dosa, udah ditebus sama Yesus. Kasihan banget Yesus. Begitu. Itu seperti demikian. Data yang ada tentang dunia Nasrani begitu. Ini diantara hal-hal yang kita perlu ketahui demi mantapnya. Jadi itulah Tuhan itu menjelma pada Yesus. Karena itu antara Asia dan Eropa ini berbeda-beda. Kalau di Asia Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Eropa tidak bisa. Emaknya apa ini? Manusia. Masa anaknya Tuhan hanya manusia? Maka Eropa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Roh Kudus nggak ada. Ini aja udah bingung. Tuhan kalau dua aja udah bingung, kita nyembahnya gitu. Bingung. Mobil saja kalau sampai dua yang nyopir udah repot. Pasti nabrak. Kalau dua. Nggak usah yang nyopir satu, yang mana dua. Kata Anggi bilang kiri bang. Kata Dipo kanan. Itu bingung yang nyopir. Dan kayak begitu. Apalagi kalau sampai 3 dan 4. Itu akan menjadi satu kesulitan. Ini diantara pandangan-pandangan mengenai tentang Tuhan. Begitu tuh. Seperti demikian. Cara ibadahnya juga beda-beda. Kalau kita mau jujur, kalau di Injil tuh orang Kristen itu ibadahnya begini, cara dia ibadah. Bedanya dengan Islam. Kalau kita dalam sholatnya doanya ihdinas siraton mustaqim. Beri kami petunjuk jalan yang lurus. Jalannya para nabi, alladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabi, jalannya para wali, para orang-orang baik. Itu adalah doa kita dalam sholat. Biar kita jadi muslim yang lurus, yang benar. Tapi kalau dalam dunia Nasrani, bisa ditanya mereka. Doanya di dalam sholatnya itu, Tuhan, beri aku hari ini makanan secukupnya. Itu begitu doanya. Beri aku hari ini makanan secukupnya. Jadi dia termasuk ikut kelompok P3 namanya. Pola pemikiran perut. Perut aja yang dipikirin. Karena makanannya. Itu begitu. Itu Injil yang beredar itu begitu. Jadi apa itu namanya? Beri kami makanan hari ini secukupnya. Coba kita bandingkan antara minta petunjuk sama minta makan. Nilainya aja tinggian yang mana? Ini perut doang yang dipikirin. Tidak ada mau benar mau kagak. Kalau Islam itu enggak asal perut. Itu seperti demikian. Itu resmi Injil yang ini. Sebetulnya ini keliru. Tulisan begitu. Injil yang beri kami makanan hari ini secukupnya. Sebab kalau kita mau buka naskah-naskah sebelum Belanda masuk, di awal-awal Belanda masuk yang pakai Injilnya belum berbahasa Indonesia, bahasa Latin, masih bahasa Latin, itu tulisannya bukan begitu. Begitulah orang-orang Injil, orang-orang Kristen merubah Injil semau enaknya dia. Bagaimana demi misi menarik umat sebanyak-banyaknya. Karena resminya dalam bahasa Latinnya, doanya begini, Tuhan, beri aku roti hari ini secukupnya. Itu yang benar. Dalam bahasa Latin. Itu roti, Pak. Gitu. Itu doanya begitu. Bisa dibuka dalam naskah Injil berbahasa Latin kalau punya. Itu bunyinya begitu. Beri aku roti yang secukupnya. Belanda masuk Indonesia dia bingung. Ngajakin Kristen di Indonesia. Kalau dibilang minta roti orang Indonesia, makan roti ya Allah.
Begitu tuh. Mau berapa aja Bujang. Kalau belum makan nasi tuh Bujang. Pagi ini belum makan nasi. Tanya sama Pak Haji itu. Begitu tuh. Kalau belum makan nasi, belum nendang. Mau berapa ya? Kalau minta roti orang Indonesia, apa itu roti? Begitu orang Indonesia. Enggak akan dapat orang Kristen di Indonesia. Kalau bahasanya beri aku roti hari ini secukupnya. Maka diganti sama Dewan Gereja, beri kami makanan. Tada umum. Ini dikritik sama ulama-ulama muslim. Kok makanan? Dirubah lagi. Ini belum lama. Beri kami rizki hari ini secukupnya. Rada halus lagi. Ya begitu terus. Dirubah karena memang agama manusia. Jadi sudah menyimpang jauh. Muslim tidak ada yang berani ngotak-atik Quran. Ada yang ngotak-atik, dia pun salah. Tapi seperti demikian. Ini gambaran ilmu tauhid akan membicarakan tentang mengenal Tuhan dengan benar. Siapa sih Tuhan kita itu? Nah, itulah kajiannya adalah tauhid. Jadi orang belajar tauhid, manfaatnya akan mengenal Tuhan dengan yakin. Kalau sudah mengenal Tuhan dengan yakin, maka dia akan bagus ke agamanya. Tidak menghina orang. Ada orang jelek, pendek, katek lu. Nah, itu namanya dia tidak mengenal tauhid. Ada orang jelek, paul lu, begitu. Yang kayak begitu namanya tauhidnya belum masuk. Yang kayak begitu. Tauhidnya belum benar. Sebab dia menghina orang. Begitu ada orang pendek dibilang begitu, ada botak-botak lu. Dia tidak mau dia diciptain pendek. Pengennya mah tinggi, mancung, segala macam. Itu Tuhan yang nyiptain. Berarti dia menghina Tuhan. Karena itu dia belum bertauhid dengan benar kalau dia menghina orang lain. Begitu. Karena itu kalau ada orang pendek-pendek lu, dia nggak mau, pengennya tinggi dia. Semampai dia. Karena itu ada yang menciptakan begitu. Kita tidak menghina dia. Tapi menghina sesungguhnya yang nyiptain dia. Itu sangat besar. Kenapa dia sampai begitu? Karena dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Nah inilah kajian-kajian tauhid akan ke sana. Kemudian itu pengambilannya dari mana? Itu dasarnya ilmu tauhid itu dasarnya dari akal dan Quran hadis. Itu sumber ilmu. Kenapa akal? Sebab yang diajak bicara adalah manusia. Enggak mau pakai Quran, enggak mau pakai hadis, itu belakangan. Kalau pakai Quran, orang lain tidak akan percaya dengan Quran. Pakai hadis, boro hadis, sama Nabi enggak percaya. Kalau pakai akal, enggak percaya, kita katakan lu gila. Karena dia punya akal, mengingkari akal. Itu seperti demikian. Ini adalah pengambilan ilmu-ilmu tauhid. Hukum mempelajarinya wajib adanya. Setiap muslim yang umurnya 15 tahun ke atas itu wajib mempelajari ilmu tauhid. Artinya dosa besar kalau muslim tidak belajar ilmu tauhid kalau umurnya 15 tahun ke atas. Ini Lutfi ini udah 15 tahun belum? Baru mau, belum wajib. Kalau yang baru mau. Ini yang 15 tahun ke atas. Yang 15 tahun ke atas. Itu begitu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu tauhid. Namanya apa? Macam-macam. Ada disebut ilmu kalam. Ada disebutnya ilmu tauhid. Ada disebutnya usuluddin. Ada kalau bahasa kita teologi Islam. Itu namanya. Gitu. Ada namanya fiqhul akbar. Banyak nama tentang yang namanya ilmu tauhid ini. Nah inilah kurang lebih gambaran awal tentang ilmu yang kita bakal hadapi, yang acuan buku kita karya Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, orang dari Al-Jazair. Afrika tuh ya. Afrika bukan? Afrika. Begitu tuh. Begitu. Ulama Islam hebat-hebat. Seperti demikian gambaran tentang ilmu-ilmu. Biar kita mengenal bahwa kita akan berupaya mengenal siapa kita, siapa Tuhan. Biar kita jangan sampai salah beribadah kepada Tuhan. Kalau orang sampai kalau di Mekah ibadahnya rajin, di Mekah rajin banget sholatnya, baca Qur'annya, itu sedekahnya. Di Mekah pulang di Indonesia, dia ibadahnya menurun, tidak mau ibadah, baca Qur'an udah ditinggalin. Ini namanya tauhidnya belum benar. Sebab
dianggap Tuhan itu adanya di Mekah. Kalau di Indonesia kagak ada Tuhan, tandanya kalau di Indonesia dia malas. Kalau di Mekah rajin, berarti menduakan Tuhan. Ini namanya belum tauhid, belum qul huwallahu ahad, belum. Begitu, ada dua Tuhan, Tuhan di Mekah dan di luar Mekah. Tandanya begitu. Ini berarti tauhidnya belum benar namanya. Nah, ini kitab kita akan menerangkan bagaimana kita harus tauhidnya dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kita ini diawali dengan bismillah oleh Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi sebagai alasan mengikuti pesan Al-Quran yang tersirat. Al-Quran itu diawalinya dengan bismillah. Dengan bismillah. Al-Quran memberikan pesan kepada kita bahwa kalau pengen sukses segala urusan, maka contoh Al-Quran yang diawali bismillah, tidak ada hambatan sampai An-Nas kelar Tuhan membuat Al-Quran. Artinya kalau pengen urusan itu lancar beres, jangan lupa dengan bis dalam setiap derap langkahnya. Begitu. Itu maknanya ke sana. Karena itu pengarang kitab kita mengikuti teladan Al-Quran dimulai dengan bismillah. Karena itu apa saja kalau nggak dimulai bismillah pasti nggak beres. Kalau kita punya anak nakal, dinasehati nggak mau, ada kalanya kena narkoba dan lain sebagainya, kita jangan salahin anak dulu. Nggak 100% anak itu salah. Kita harus ngerenung dulu sebagai muslim. Diingat-ingat dulu pada waktu bikinnya apa di kamar mandi, apa di kolam renang. Itu harus dipikirin. Baca bismillah apa kan? Kagak. Kalau kagak bengal ya wajar. Karena tidak mengikuti Al-Quran. Itu pesannya begitu. Karena kiai kita, kenapa kitabnya sudah 93 tahun yang lalu masih dibaca-baca? Karena diawali dengan bismillah. Doa mengikuti pesan Nabi. Nabi bilang, kullu amrin libalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqfa. Kata Nabi, setiap perkara yang memiliki keadaan yang bagus, yang tidak diawali dengan bismillah, maka kurang berkah. Karena itu, kitab kita ini agar bermanfaat, maka dia dimulailah kitab kita ini dengan bismillah. Ketiga, mengikuti ulama salaf. Kitab kita ini diawali bismillah. Kemudian bahwa kata kiai kita Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, kitab ini kecil, mencakup beberapa materi yang sangat penting di dalam ilmu tauhid. Isinya biar kecil bentuknya tapi isinya dalam. Kitab kita ini dalam, disusun dengan tanya jawab. S atau sin artinya soal. Soal itu pertanyaan. Jim artinya jawab. Jadi kalau orang tanya, jawabnya ini. Orang tanya, jawabnya ini. Yang kita hafalin jawabannya aja. Jadi kalau orang tanya, kita jawab. Begitu. Jangan pertanyaannya, jawabannya. Jadi jangan sampai kita lagi di bus atau naik mobil D09, orang nanya, apa akidah Islam? Tar dulu, pipis dulu. Padahal pulang nyari bukunya. Jangan juga, kita harus mengenal Islam itu apa gitu. Nah, diawali dengan pendahuluan. Tujuannya tanya jawab ini agar supaya mudah mengikutinya. Kalau kemudian ditanya, apa sih akidah Islam? Akidah Islam itu apa? Kalau orang nanya kita sama begitu, yang disebut akidah Islam adalah hal-hal yang diyakini seyakin-yakinnya oleh kaum muslimin. Begitu tuh, tentang sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Nabi, biar kita jangan sampai salah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, akan berkenaan dengan hukum akal namanya. Dengan hukum
akal. Kajian kitab kita ini tidak lepas dari logika, dari akal kita. Hukum akal itu cuma 3. Akal menetapkan hukum cuma 3. Ada pertama namanya wajib, kedua namanya mustahil, ketiga namanya jaiz. Itu akal, enggak lebih dari ini. Apa yang namanya wajib? Wajib itu definisinya ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Yang namanya wajib itu adalah sesuatu, yang namanya wajib adalah sesuatu yang tidak terbayang dalam akal, tidak adanya. Arti wajib adalah sesuatu yang tidak terbayang di dalam akal, tidak adanya. Bahasa kitanya sesuatu yang pasti ada terjadi. Itu artinya wajib. Kayak contoh, bapak lebih tua dari anak. Wajib atau mustahil? Wajib. Ada enggak orang anak baru lahir baru kemudian bapak? Ada enggak? Hah? 100 tahun akan datang? Enggak ada juga. Itu namanya wajib. Jadi sesuatu yang pasti. Itu akal natepin begitu. Wajib. Begitu. Sesuatu yang pasti. Pasti ada. Pasti ada. Tidak diterima oleh akal kalau tidak ada. Jadi mesti ada. Contoh, bapak lebih tua dari anak. Namanya akal bilang wajib. Akal bilang wajib. Akal bilang wajib. Sebab kalau sampai orang bantah, kalau yang sampai dia bantah, berarti kalau dibantah berarti orang itu enggak punya. Begitu enggak? Kalau dibilang, oh enggak, anak dulu lahir. Begitu baru bapak. Yang kayak begitu kita bilang gil. Betul enggak? Karena yang diajak bicara adalah orang yang punya akal. Jadi wajib itu sesuatu yang mesti ada. Jadi tidak diterima tidak adanya. Seperti mana? Yang sedikit ditalar, pakai nalar. Seperti alam raya ini. Tidak mungkin ada kalau tidak ada Tuhan. Adanya Tuhan itu wajib. Seperti kalau ada orang bilang ada, mohon maaf, tai ayam. Dibilang kata dia, ini tai ayam dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Salah. Apa dulu? Ayam dulu. Begitu tuh. Kalau benar gak tuh? Nah iya. Begitu tuh. Kayak seperti ini lekar nih. Lekar. Ini lekar nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Salah. Duluan tukang kayu, tukang lekarnya. Nah kemudian nih lekar nih, kira-kira dibuat nih, saya nggak tahu buatnya, ya kira-kira 2 tahun yang lalu dah dibuat nih. Ini kira-kira 10 tahun akan datang nih lekar nih bisa berubah menjadi tukang lekar nggak ini? Menjadi tukang lekar gitu. 100 tahun lagi berubah nggak? 200 tahun lagi nggak berubah. Jadi tetap lekar saja. Lekar tetap lekar. Tidak bisa berubah menjadi tukang. Begitu tuh. Benar itu. Hah? Oh, betul itu. Begitu manusia. Dari dulu diciptakan manusia. Sampai hari ini, sampai 100 tahun akan datang, manusia tuh kagak akan berubah menjadi pencipta alias tuh. Itu kalau orang tuh punya akal enggak ada yang masuk agama lain, mesti Islam kalau akalnya ada. Karena enggak ada akalnya, enggak digunain tuh akal. Masa begitu jeruk makan jeruk gitu. Enggak ada begitu. Jadi lekar itu enggak akan berubah sampai 100 tahun akan datang menjadi tukang lekar ya tetap tukang lekar ya tukang, enggak akan berubah menjadi begitu.
Ini mah yang diajak ngomong nih, yang punya akal. Kalau ngaji tauhid, yang nggak punya akal ya boleh pergi. Ini ngaji tauhid. Kalau ngaji Tuhan yang diajak bicara do, yang punya akal. Yang nggak punya akal ya jangan. Mau nim akal ya tinggal dipikirin. Kalau dia nggak terima, ya nggak ada akalnya. Kalau kita belajar tentang Tuhan, ilmu ketuhanan, ya yang diajak bicara yang punya akal. Gitu. Karena itu nggak kita mau pakai Quran, sebab orang agama lain nggak percaya sama Quran. Pakai hadis Nabi, boro hadis Nabi, sama Nabinya nggak percaya. Pakai akal, tinggal dia mau percaya, gua nggak percaya, gila, udah kita gituin, mau bagaimana dia? Begitu. Ini Islam kalau berbicara akidah. Ini dalam rangka memantapkan kenapa gua Muslim. Ini kita harus pikirin. Kenapa gua Muslim? Sampai umur begini gua tetap Muslim. Ada apa? Nah ini kita jangan, pokoknya yang penting gua Muslim aja dah. Ini namanya kagak ada jelas kan, nggak kayak begini hidupnya. Harus jelas. Begitu. Kenapa gua Muslim sampai hari ini nggak goyang-goyang? Ada apa? Karena kebenaran Islam sudah ada dalam jiwa kita. Mesti begitu. Kita harus menelaah. Itu Muslim disuruh agar supaya benar begitu. Mau dikasih nikah siapa? Bukan itu yang kita pikir. Nih pendekatan keagamaan lewat pintu saintifik, akal dan ilmu pengetahuan supaya kita benar memahami tentang konsep ketuhanan. Itu wajib namanya tuh. Jadi kayak adanya Tuhan tuh nggak mungkin ada bumi, ada langit kalau nggak ada yang nyip. Sebagaimana nggak mungkin ada tai ayam kalau nggak ada ayam. Nggak mungkin ada lekar kalau nggak ada tukang lekar. Begitu, yang nggak kayak begitu. Jadi semuanya mesti begitu. Kayak matahari, kayak begitu. Dari dulu diciptain, cahayanya segitu-gitu. Nggak nambah, kalau nambah aja separuh. Gosong semuanya. Berkurang separuh, beku. Siapa yang megangin itu sampai begitu-begitu juga dari dulu? Dialah Tuhan yang aku sembah dari dulu sampai detik ini. Muslim harus begitu deh. Mantap dia akidahnya. Biar enggak cengeng jadi Muslim. Itu harus benar. Itu kayak gitu. Jadi pertama akal tuh mengatakan wajib hukum akal. Ini wajib ini beda ilmu tauhid dengan ilmu fikih. Kalau wajib dalam ilmu tauhid sesuatu yang mesti ada. Begitu namanya wajib. Tapi dalam ilmu fikih, ilmu hukum yang namanya wajib kalau dikerjain dapat ganjaran, kalau ditinggalin itu tinjauannya hukum, bukan tinjauan akal. Biar judulnya sama, wajib-wajib juga. Itu beda pemahamannya. Tergantung kajiannya mau kemana dia. Biar dikata wajib. Begitu. Itu beda dia, beda maksud. Itu begitu. Kalau kita mah tinjauannya akal. Sesuatu yang mesti ada. Dua namanya mustahil. Itu akal yang menetapkan. Apa mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Lawanan wajib. Sesuatu yang tak terbayang dalam akal adanya. Arti wajib itu sesuatu yang menurut akal tuh sulit dikatakan ada. Yakni tidak mungkin. Maka bahasa kita pun udah mustahil. Mustahil. Seperti mana? Ya tadi itu. Anak lebih dulu lahir, baru bapak. Namanya akal nggak terima. Mesti bapak dulu. Kata akal. Itu namanya nggak ada Tuhan. Itu mustahil. Ateis tuh. Wah ini nggak ada Tuhan. Ini mustahil. Gitu. Nggak mungkin. Begitu tuh. Kalau ibarat piring nih. Yang kayak begini nih kan bundar nih. Piring nih. Dia bilang dari dulu nih bundar nih. Bener apa enggak? Salah. Ada yang bunderin. Nggak mungkin dia bundar begini kalau nggak dicetak jadi bundar. Jadi dengan adanya piring nih udah menunjukkan adanya yang buat piring. Jadi nggak ada Tuhan di alam raya. Anti Tuhan. Itu mustahil. Nggak bisa. Tuhan mesti ada. Cuman pertanyaannya kalau Tuhan ada, di mana adanya? Begitu. Kata ateis begitu. Kalau Tuhan ada, di mana? Emang ente lihat? Kagak. Kagak lihat.
Terus percaya? Ya kami percaya, kata si muslim begitu. Begitu. Lalu bagaimana mungkin Anda percaya yang Anda tidak lihat? Dijawab, kalau muslim punya akal. Anda yakin Anda punya akal? Menurut Anda? Oh yakin. Ente punya yakin bahwa ente punya akal tuh, ente lihat tuh akal. Mikir. Kagak. Dengar ente punya akal. Kagak. Kenapa ente percaya bahwa ente punya akal? Ente kagak lihat tuh akal di mana adanya. Ente kagak lihat. Tapi ente percaya kalau ente punya akal. Belum nyawa. Begitu. Yang kagak dilihat. Itulah yang namanya akidah Islam. Harus benar. Tidak mesti dilihat. Banyak kok yang ada yang kita tidak bisa lihat. Banyak sekali. Seperti botak aja. Kalau orang palanya botak. Ditanya, botak tuh mana? Gitu. Dipegang ini pala namanya. Bukan botak. Cari botak. Sampai sariawannya botak. Kagak ketemu tuh botak. Cuman bisa paham. Kalau rambutnya, tuh palanya gak ada rambutnya. Itu namanya botak. Dia cari, gila begitu, ada orang gila. Gitu, oh dia gila. Kita tanya, gilanya di mana? Unjuk, ini loh, hidung, bukan gila namanya. Unjuk, ini kaki, gilanya. Gila nggak bisa dilihat, tapi bisa difahami, dimengerti bahwa dia gila, tandanya ngomongnya ngaco. Itu tandanya, lah kita percaya ada Tuhan, cukup dengan bumi sama langit. Ini ada dengan susunan indah. Ada diri kita aja udah cukup bahwa ada Tuhan. Kita diciptain kayak begini nih. Kalau kita nyiptain diri kita, nggak mungkin. Kalau kita nyiptain diri kita, mesti kita akan isi diri kita dengan sifat-sifat yang bagus. Kalau kita nyiptain diri, hidung kita pengennya, ya pasti begitu. Lah kalau kita sampai hidung pesek kayak begini, tanya aja sama ibu kita. Emang ibu mau hidung gua pesek? Berarti jawabnya, enggak. Tanya aja sama bapak kita. Emang bapak juga yang pengen hidungnya pesek? Kagak. Ada yang menghendaki. Kita jangan hina amanah kita pesek lu. Jangan. Tuhan. Kita menghina Tuhan. Tidak mengerti tauhid yang kayak begitu. Dia tauhidnya belum benar. Jadi akal tuh pertama wajib. 2 mustahil. 3-nya jaiz. Jaiz itu serba mungkin. Artinya bisa ada, bisa tidak. Itu namanya jaiz. Akal begitu. Pertama sesuatu yang pasti. 2 sesuatu yang tidak mungkin ada. 3 yang serba mungkin. Kayak kita nih. Namanya serba mungkin. Disebutnya mungkinul wujud. Adanya mungkin. Enggak pasti. Enggak pasti kita ada. Adanya ini serba mungkin kita. Jadi sampai kalau saya punya istri, ada yang nelpon di rumah, ditanya, mana Pak Farudin? Mungkin ke PU. Mungkin, bahasa. Nggak bisa pastikan dia. Uang dia terbatas oleh ruang dan waktu. Nggak bisa. Kita di Arab aja kalau ditanya, dari mana? Indonesia. Panjang tuh. Begitu tuh. Dari Sabang sampai Merauke. Ditanya lagi, Indonesianya mana? Begitu tuh. Jawa, ngecil. Banyuwangi sampai Merak. Tuh udah ngecil tuh. Itu Jawanya di mana? Begitu tuh. Dibilang, wah di Banten ngecil lagi. Cirendek tuh. Sampai Bakauheni. Bantennya di mana? Wah Tangerang Selatan. Ngecil lagi. Tangerang Selatannya mana? Ciputat Timur. Makin ngecil. Ciputat Timurnya mana? Rengas. Wah kecil. Rengasnya di mana? Komplek PU kecil lagi tuh. Udah ke sono bukan PU PLN katanya kalau gitu. PU-nya di mana? Nih tuh. Segini doang. Apa yang kita mau sombongin? Kita sama gunung aja nggak ada apa-apanya. Makhluk Tuhan. Kita mau sombong-sombongan. Nggak ada. Tuhan Maha Kuasa. Nah itu namanya kita serba mungkin terikat oleh ruang dan terikat oleh waktu. Mana contoh mungkin? Seperti untung dalam dagang. Itu namanya mungkin. Untung dalam dagang. Ini kalau orang dagang tuh, apakah orang dagang itu wajib untung? Tidak wajib. Ya. Dia mau dagang ya. Orang dagang wajib untung kayak gini. Hah? Ditakut. Apa arti wajib gini? Harus untung terus. Mesti untung terus. Itu artinya wajib. Begitu.
Jadi orang dagang itu Ujang, wajib untung nggak? Wajib. Jadi belum pernah